Ya, saya agak terdadak, saya kaget karena saya terus saja, maksud saya datang hanya sekedar melanjutkan ikatan silaturahmi, ikatan persahabatan saya sama Mas Gibran. Mas Gibran sudah datang ke tempat saya di Hambalang beberapa saat yang lalu. Saya sudah ke tempat beliau dan selanjutnya. Jadi saya agak kaget malam ini ternyata. Ya, oke. Oke, kalau sudah ya. Yang saya hormati Mas Gibran selaku komandan saya, Korlap relawan Gibran dan Pak Jokowi. Yang saya hormati teman-teman Korlap Jateng dan Jatim yang hadir di sini. Saya laporkan ke Pak Prabowo kurang lebih berjumlah 15 Korlap, Pak. Saya izin memperkenalkan teman-teman. Satu, Mas Yudi dari KPRI. Yang kedua, Mas Happy dari Semutireng, Projo dari Semutireng, pasukannya Mangkunegaran, Pak. Yang ketiga, Pak Warjo dari Pasar Surakarta, Pak. Yang kedua, Pak Agus dari Platka, wilayah Pantura, Jawa Tengah. Pak Ahmad dari Bahari, korlapnya urusan nelayan di Pantura, mulai Banyuwangi sampai Brebes, Pak. Yang ketiga, Pak Atik yang kemarin PSD. Yang selanjutnya Mbak Dian, Mbak Wiwin dari Projo Solo, Mas Reza dari Jawa Timur, Sapulidi sekjennya. Yang ketiga, Pak Blontang dari tim medianya Solo, Mbak Imelda pojok, tidak kelihatan tapi kelewatan, Pak, dari KDJ Solo. Mas Sonde Ahmad Saladin, dia Korlap petani, Pak, membawai 20 petani di Jateng, Jabar, dan Jawa Timur. Pak Haji Tamam, Korlapnya Jawa Timur. Yang terakhir, Mas Aan, siap Pak Prabowo? Siap. Korlapnya Platka, Jawa Tengah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita diundang Mas Gibran untuk bisa berdiskusi dengan Pak Prabowo. Hari ini kita sudah hadir, Pak Prabowo di tengah-tengah kita. Pak Prabowo, saya sampaikan juga, kawan-kawan relawan ini mendukung Bapak. Kawan-kawan kemarin yang dari Pantura, Jawa Tengah sama Jawa Timur, pendataan sudah 23.000 relawan sampai tingkat RW, Pak Prabowo. Teman-teman jalur tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, mohon izin tidak bisa hadir karena keterbatasan tempat. Seharusnya yang hadir kemarin itu 100 korlap, Pak Prabowo. Tetapi dibatasi sama Mas Gibran cuma 15. Karena tempatnya tidak memungkinkan. Yang selanjutnya, kami selaku Korlap Gibran Rakabumi pertama mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin karena ini forumnya wedangan dan silaturahmi halal bihalal Pak Prabowo sama teman-teman. Selanjutnya yang butuh saya sampaikan juga ke Bapak itu adalah
sebelum Lebaran Pak, teman-teman masih lihat. Kedua, setelah Lebaran diundang Mas Wali untuk halal bihalal open house, teman-teman agak jinak Pak. Dan hari ini setelah ketemu Pak Prabowo semakin yakin dan semoga tetap setia di garis masa. Yang bisa saya sampaikan, waktu dan tempat saya ini ke Pak Prabowo. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sekalian, Mas Gibran, Mas Kuat dan Wawan Hermawan, dan semua kawan-kawan tadi sudah diperkenalkan ke saya terus saja saya agak terdadak, saya kaget karena saya terus saja maksud saya datang hanya sekedar melanjutkan ikatan silaturahmi, ikatan persahabatan saya sama Mas Gibran. Mas Gibran sudah datang ke tempat saya di Hambalang beberapa saat yang lalu. Saya sudah ke tempat beliau dan selanjutnya. Jadi saya agak kaget malam ini, ternyata saya disambut demikian. Beliau juga mengundang saudara-saudara sekalian. Saya terima kasih. Dan saya kaget kok demikian dikatakan bahwa saudara-saudara sudah mendukung saya. Saya kira ini tentunya suatu kehormatan yang besar, kehormatan sekaligus suatu tantangan. Karena kalau orang mendukung, berarti dia mendukung dengan alasan-alasan tertentu. Tantangannya adalah apakah kita yang didukung mampu atau tidak memenuhi dan menjawab harapan-harapan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Tapi yang jelas, yang penting bagi saya yang ingin saya sampaikan adalah keyakinan saya sekarang setelah saya amati perkembangan dan situasi negara kita dari waktu ke waktu. Semakin saya yakin bahwa negara kita demikian besarnya, demikian kayanya, demikian penuh dengan potensi, tapi juga karena kaya dan karena penuh dengan potensi, kita selalu dalam sejarah kita selalu diganggu, kita selalu diambil kekayaan kita selalu diadu domba dan selalu dipecah belah. Ini adalah sejarah kita, ratusan tahun politik yang mereka namakan, yang kita belajar di sekolah gitu, mereka namakan divida et impera, pecah berkuasa, pecah belah berkuasa. Divida et impera itu ilmu mereka, karena mereka ingin menguasai sumber-sumber strategis sudah ratusan tahun. Di mana-mana saya ajak kawan-kawan saya, kita tidak boleh benci sama bangsa lain. Kita tidak boleh benci sama orang asing. Bahkan kita harus belajar dari mereka.
tapi kita juga jangan naif, jangan terlalu lugu. Kalau terlalu lugu, ya kita akan jadi korban terus. Saya kira ini yang digagas oleh Pak Jokowi dalam pemerintahan beliau. Sekarang beliau melaksanakan apa yang beliau sebut hilirisasi. Beliau sekarang mengatakan tidak boleh lagi Indonesia mengizinkan bahan-bahan kekayaannya diekspor dalam bentuk tidak diolah, dalam bentuk ya kan mentah sebagai bahan baku. Harus diolah di Indonesia. Kalau diolah, nilai tambahnya bisa puluhan kali, ratusan kali. Beliau mulai dengan nikel, sebentar lagi boksit, dan semua komoditas lain. Nah, ini sudah menimbulkan bangsa-bangsa lain kurang suka. Kita mulai di gugat, ya kan, ke WTO, nanti di ini, di itu, ya kita harus siap-siap. Tapi nggak ada jalan lain. Apa yang beliau katakan benar, saya dukung sekali. Kalau kita tidak berani hilirisasi, tidak mungkin kita jadi negara makmur. Sudah, nggak usah berharap ya begini-begini aja terus. Tapi kalau kita berhasil dan berani, kita akan lompat. Saya kira saya tidak akan panjang lebar malam ini. Mungkin bagusnya, karena tadi saya agak kaget ya menyatakan saudara-saudara sudah menunggu saya. Saya kira masih menunggu beberapa saat, ya kan? Kelamaan. Kalau begitu, saya kira sepantasnya saya undang saudara-saudara ke tempat saya di Hambara. Bagaimana? Ya, kalian aja 100 format itu. Jadi nanti di situ kita siapkan juga angka-angka apa semua luar biasa masa depan bangsa kita. Karena itu, ya saya mengatakan di mana-mana dan saya tidak malu-malu. Bukan saya di sini untuk apa saya usia sudah segini? Untuk apa saya cari muka ya? Ngolor itu bahasa tentara ya. Ngatok, ya, menjilat. Untuk apa udah apain kita? Tapi saya mengatakan ya Pak Jokowi benar dan Pak Jokowi berhasil. Dan saya mengatakan saya menterinya beliau. Kalau beliau berhasil, saya ikut berhasil. Benar? Kebetulan nih saya ini hobinya sepak bola juga. Mas Wali punya apa? Persis ya? Persis Pak. Ya saya juga punya, tapi masih belum hebat. Nah, jadi saya lagi susun suatu akademi sepak bola. Mudah-mudahan Agustus ini kita launching ya. Tapi hari Senin, hari tanggal 21 hari apa? 21 hari Minggu. Kita sudah kirim anak-anak di bawah 16 tahun sudah kita kirim ke akademi sepak bola di Qatar. Wow. Jadi, minggu depan mereka sudah mulai latihan di sana. Dalam analogi sepak bola, kalau mau berhasil harus ada yang namanya teamwork, kerja sama tim. Tidak mungkin satu orang bisa bawa bola sendiri, ya kan? Tidak mungkin 2 orang, tidak mungkin 3 orang, harus kerja sama tim, harus 11 orang. Dan didukung juga oleh cadangan, didukung juga oleh pelatih, asisten pelatih, tukang bawa minum, itu juga bagian dari tim, tukang pijit, ya kan? Baru berhasil. Dan alhamdulillah kita kemarin itu, ya kan,
Pertama kali dalam 30 tahun lebih kita juara SEA Games Asia Tenggara. Artinya apa? Artinya Indonesia bisa juara. Iya kan? Asal apa? Asal pemimpinnya benar, kerjasamanya ada, semangatnya ada, kita bisa juara. Jadi kalau Indonesia ini lagi bagus sekarang, ya kita jangan malu-malu. Ya pemimpinnya Pak Jokowi berhasil, benar. Saya menterinya ikut berhasil juga, iya kan? Kalau beliau berhasil, aku ikut berhasil, kan begitu. Sederhana saja. Jadi terima kasih. Saya nggak siap didadak, tapi karena message saya, pesan saya, keyakinan saya tidak berubah, ya saya di dadak pun saya siap menjawab. Jadi saudara-saudara, kunci di mana-mana saya sudah yakini, kunci keberhasilan suatu negara adalah pemimpin-pemimpinnya harus bisa rukun, harus bisa kerjasama, harus bisa kompak, harus bisa saling mengisi, saling mengoreksi, bukan saling menjelek-jelekan. Itu keyakinan saya. Karena itulah saya pegang teguh itu. Dan ini saya pelajari dari kajian-kajian banyak negara. Mereka sudah lihat Indonesia sama dengan negara-negara lain. Negara kaya, tapi pemimpinnya tidak bisa rukun, negara itu pecah. Kita lihat Sudan kayanya bukan main. Emas, minyak, gas, ternak, gandum, semua ada di sana. Tapi perang saudara terus. Saya kira itu dari saya, saudara-saudara. Terima kasih sekali lagi, dan kita berharap kedatangan saudara-saudara di Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang. Jadi nanti di situ kita akan diskusi lebih panjang lebar tanpa kamera yang banyak. Boleh nih masih. Ya, oke. Terima kasih. Saya tunggu di Hambalang. Dasarnya tak kirim belum ya? Kasih temen semua ya? Terus mati mbak. Yang ini coba sini ya. Ya, agak sedikit boleh. Sini mbak, berarti sini aja mbak, sini mbak. Izin Pak, beliau di belakang layar. Beliau di belakang layar. Di pinggir. Ya, izin Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Gak bahaya tak? Kelihatan. Waduh. Ikan ini depan. Ini yang lagi. Oke Pak, sekali lagi. Pak. Ayo pak, ayo pak. 2, 3. 1. Ulangi pak. Kita kasih komando ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, cakep. Siap. Bapak Presiden. Ya. Siap. Videonya nggak?
Siap. Presiden. Gak bahaya tau. Nggak bahaya kok. Enggak, saya yang teriak itu yang jawab presiden. Gak bahaya. Kita siap-siap. Aku kita Saya Nanti pecah loh. Prabowo! Terima kasih. Aduh, apa lagi? Terima kasih ya. Prabowo! gimana Pak? Tadi sempat kaget itu adanya dukungan dari teman-teman relawan Mas Gibran ini. Iya. Saya didadak, ini Kopassus didadak. Mantan Kopassus terdadak. Ya. Tapi tidak menyangka sama sekali Pak ya? Tidak menyangka. Pak, Terima tadi kasih. kan ada 15 relawan. Tadi sempat ada pesan khusus nggak Pak dari relawan untuk jenengan? Ya, kita sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita punya apa yang disebut window, ya, suatu jendela kebangkitan. Bonus demografi kita mulai tahun 25, kita punya waktu 13-14 tahun untuk kita bisa naik tingkat menjadi negara yang maju, negara yang makmur, negara industri yang kuat. Ya itulah perjuangan kita. Ya. Tapi Terima kasih. Pak, dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat. Begitu mereka siap, ya. Saya tunggu. Tunggu di atas, ya. Oke. Pak Prabowo kayaknya kan juga sempat ngobrol sama Mas Karena Gibran. katanya di sini tempatnya nggak cukup. Mereka tuh korlatnya 100. Jateng Jatim, hanya Jateng Jatim ini Pak. Itu hanya Jateng Jatim. Kalau satu korlat berapa? Ini baru 15. Ini baru 15. Iya, kalau satu korlatnya berapa orang? Waduh, itu berapa? Sudah siap pertama. Nggak bahaya tau. Pak Erik gimana Pak? Pak, Ya. tanya peluang dengan Terima kasih. pasangan dengan Pak Erik gimana Pak? Terima kasih. Pak Erik, saya ucapkan selamat karena berhasil membawa tim nasional juara umum Pak, rencana SEA Games peluangnya gimana Pak? pertama kali dalam 32 tahun ya. Alhamdulillah ya. Pak, rencana ke Dan kita akan terus membina dan membangkitkan kemampuan sepak bola kita. Mas Wali juga mendorong di Solo, ya kan? Saya dengar ada tim Korea mau datang ya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, ya. Jadi ini terus kita lihat perkembangannya sangat bagus. Pak, kalau Ya. peluangnya berpasangan dengan Pak Erik gimana Pak? Pak sebenarnya Pak belum aja Pak. Apakah terkait dengan Bahas ini dulu ya kita malam ini. pesan penyerahan relawan ini Pak? Yang resmi sudah diserahkan. Pak Prabowo Mas Gibran sudah jadi capres. Nggak ada serah menyerah, kita maunya bekerja untuk rakyat. Terima kasih. Pak Prabowo Ya. Mas Gibran sudah cocok jadi cawapres dulu. Apa? Mas Gibran sudah cocok jadi cawapres dulu. Mas Gibran? Iya. Mas Gibran, bagaimana ya? Gimana? Cocok nggak? Bukan saya yang ngomong loh. Ya. Kemarin sempat disebut di musyawarah. Rencana ketemu Bu Mega Pak. Permisi. Insya Allah, insya Allah. Pak kemarin masuk dalam rekomendasi relawan Jokowi Pak. Kan mau Pak SBY ya Pak. Nanti Kok tahu? ya. Di mana? Agendanya apa aja Pak? Sama Pak SBY. Hah? Beliau kan
mantan presiden, beliau senior saya. Ini masih bulan Syawal terakhir berapa hari. Saya ya ingin halal bihalal. Oke, Ya. permisi kita jalan. Bu Mega kapan, Pak? Permisi. Kalau dengan Bu Mega kapan, Pak? Ya, namanya masuk dalam musyawarah relawan Pak Jokowi, Pak. Minggu depan, Ya. Pak. Namanya masuk dalam musyawarah relawan Pak Jokowi. Permisi, Dengan Mbak. Pak Ganjar, Permisi, tanggapannya permisi. gimana Pak? Permisi. Terima kasih Permisi. semuanya. Siap. Mas Wali sampai di mana? Maras Medan. Oh, Waduh, terima kasih. Terima kasih. Dikawal terus. Terima kasih. Satu nama Dari 2 nama menjadi 1 nama perkembangan. ini sikap kawan-kawan yang kemarin kita melakukan konsolidasi di rumahnya Pak Gibran di Loji Gandrung itu, konsolidasi Jateng dan konsolidasi Jawa Timur, kita mengerucutkan suara menjadi 1 nama itu Prabowo. Pertimbangannya, Mas? Pertimbangannya karena komitmen Prabowo kepada Republik Indonesia itu sangat luar biasa dan meneruskan gagasan-gagasan Pak Jokowi ke depannya, meneruskan program-program yang hari ini sedang dan sudah dirintis. Tadi kan sempat mengatakan bahwa mungkin sempat pernah untuk tidak cocok ke Pak Prabowo, terus waktu pertemuan di Loji Gandrung sudah mulai melembek untuk ke Pak Prabowo sendiri tadi. Kenapa, Mas? Enggak, ini soal sikap. Ini soal sikap kawan-kawan di Jawa Tengah dan Jawa Timur melihat konsolidasi yang dilakukan, suara-suara yang dikonsolidasikan oleh kawan-kawan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu. Kemarin teman-teman menyampaikan aspirasi ke kami, 90% itu ke Prabowo, dan kita mengambil sikap untuk dukung Prabowo hari. Tadi jumlahnya berapa dan total keseluruhan gimana? Yang hadir tadi Jawa Tengah, Jawa Timur ada 15 organ relawan. Total dari Jawa Tengah, Jawa Timur yang hadir di open house-nya Mas Gibran di Loji Gandrung itu 100 relawan. Mas, ini apa enggak bertolak belakang, notabene kan Mas Gibran dari partai PDIP yang sudah mencalonkan diri, partai PDIP yang sudah mengusung sendiri. Ini apa enggak bertolak belakang dengan partai? Ya, kami dari relawan, Mbak. Kami tidak berpartai. Ini soal sikap bahwa kami hari ini tunduk dan patuh kepada Pak Jokowi. Nah, tetapi arus bawah hari ini konsolidasi pasca pertemuan di Surakarta kemarin itu 90% saya sampaikan lagi itu adalah arus dukungan di bawah itu ke Pak Prabowo. Pak, ini sikap resmi atau bisa berubah lagi nanti kalau ada? Hari ini kita sudah sikap resmi dengan kawan-kawan yang hari ini hadir 15, mewakili 15 dari 100 korlap yang malam ini hadir. Kalau di total semuanya keseluruhan berapa, Mas? Apakah ini juga tidak bertolak belakang dengan sikap relawan di tahun 2014 dan 2019 yang juga Pak Jokowi? Ya, ini gini, Mas, kalau Mbak, arus relawan yang gede itu kami menghormati. Kami tidak bisa mengklaim karena jumlah relawan kan sangat banyak. Hari ini yang melakukan konsolidasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur sekali lagi itu tidak ada masalah dengan korlap yang hari ini mengklaim dirinya di seberang itu bahwa itu relawannya Pak Jokowi. Itu. Intinya tidak masalah pun dengan pilihan 2019. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mas, tadi sempat ada undangan. Tidak, yang dilakukan, yang musrah itu yang melakukan kemarin Projo, yang menyelenggarakan. Ini tidak beda. Tapi kalau sosok Pak Prabowo sendiri mungkin seperti apa di mata relawan Jatim? Yang paling tegas sikapnya itu Pak Prabowo untuk meneruskan program kerjanya Pak Jokowi. Itu yang tadi juga disampaikan oleh Pak Prabowo. Itu kegalauan kami selama ini, siapa sih penerus program-program kerjanya Pak Jokowi. Tadi makna pemberian satu, dia akan meneruskan program-program yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi. Di musrah kemarin Pak Jokowi juga sudah menyatakan bahwa 7 tahun lagi Indonesia akan setara dengan negara-negara maju. Pertaruhan Pak Jokowi detik ini itu adalah republik, yang kedua keberpihakan kepada masyarakat. Mas, tadi makna dari pemberian kaos ke Pak Prabowo itu apa sih? Itu mandat dari kami kepada Pak Prabowo agar Pak Prabowo itu
ingat ke kami soal perjuangan dan mandat perjuangan untuk meneruskan program-program kerjanya Pak Jokowi. Ini relawan Jokowi atau relawan Gibran? Kami itu tadi diundang sama Mas Gibran. Oh itu soal nanti. Mas, gampang. penegasan Mas, relawan Jokowi atau relawan Gibran ini yang memberikan Ini suara? gabungan relawan Gibran satu, relawan Jokowi ada juga yang hadir. Tapi sikap ini tidak akan berubah atau masih bisa berubah? Hari ini saya tidak bisa berubah. Teman-teman yang hadir di sini tidak bisa berubah. Sudah final. Itu. Terima kasih teman-teman. Saya koordinator relawannya Gibran. Tenang, besok angkat di 6 kali 4 pasang ya.